Kejaksaan Republik Indonesia. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait pemberitaan pada malam hari kemarin terhadap terpidana Adeline Lis yang berada di Singapura. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sudah mengikuti bahwa perkara Adeline Lis ini adalah saat ini statusnya terpidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara tindak pidana kehutanan. Rekan-rekan, terpidana Adeline Lis pada kasus posisinya secara singkat saya sampaikan terkait kasus penebangan secara ilegal di Kabupaten Mandailing Natal sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Saat itu terpidana adalah selaku direktur dari PT Keangnam Development Indonesia dan PT Inanta Timber, yang mana mendapat fasilitas pengusahaan hutan seluas 58.590 hektar di kawasan hutan Sungai Singkwang, Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Ini terpidana tanpa hak dan izin melakukan penebangan ini sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, sehingga mengakibatkan perhitungan kerugian negara dari BPKP sebesar 119.802.393.040 rupiah dan 2.938.556,24 US dollar. Saya ingin menyampaikan dan mengingatkan rekan-rekan bahwa kasus ini dilakukan penuntutan tanggal 22 Oktober 2007 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, di mana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan menuntut terpidana dengan pidana penjara 10 tahun, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 119 miliar tadi, yang sebagaimana saya sudah sampaikan, dan 2.938.556,24 US dollar. Serta apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana diwajibkan terpidana dapat melunasinya dengan harta kekayaan yang bersangkutan, dan apabila tidak mencukupi dengan pidana penjara adalah selama 5 tahun. Rekan-rekan juga sudah mengikuti perkembangan bahwa pada tanggal 5 November 2007 keluar putusan Pengadilan Negeri Medan, di mana dalam putusan tersebut membebaskan terpidana Adeline Lis. Sebagaimana kita ketahui, salah satu amal pertimbangan dari majelis hakim membebaskan terpidana sehubungan dengan mempertimbangkan surat dari Menteri Kehutanan pada saat itu MS Kaban yang menyatakan bahwa Adeline Lis hanya melakukan pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana. Dan selanjutnya jaksa mengajukan kasasi, dan pada tanggal 31 Juli 2008 putusan kasasi yang pertama mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan, kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut dan menyatakan terdakwa Adeline Lis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan, sehingga menghukum terdakwa Adeline Lis dengan pidana penjara 10 tahun, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan kurungan, dan juga membayar uang pengganti
nanti 119.802.393.000 dan 2.938.556 US dollar. Kemudian kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan keberadaan dari terpidana Adeline Lis. Sebelum kami sampaikan, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa Adeline Lis ini telah ditangkap oleh pihak imigrasi Singapura itu tahun 2018 yang lalu. Kemudian tanggal 4 Maret 2021 KBRI Singapura menerima surat dari Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura yang berisikan permintaan verifikasi atas identitas sebenarnya dari saudara Adeline Lis dan apakah paspor nomor B 7348735 atas nama Hendro Leonardi secara sah diterbitkan oleh pihak berwenang di Indonesia. Karena ICR mendeteksi dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di bandara kami, ditemukan identitas yang sama dengan nama Adeline Lis. Kemudian atas kejaksaan kita dan atas imigrasi langsung berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, Bapak Jaksa Agung, dan setiap bulan Maret upaya-upaya untuk memulangkan terpidana segera dilaksanakan. Namun kami ingin menyampaikan bahwa pemulangan ini juga mengikuti proses persidangan terhadap Adeline Lis di Singapura oleh State Court-nya Singapura, di mana kami sampaikan tanggal 15 Maret 2021 proses dilak hukum terhadap Hendro Leonardi alias Adeline Lis meminta, di mana penuntut umum pada tanggal 15 Maret itu meminta penundaan sidang ke tanggal 27 April 2021 untuk mempelajari surat dari KBRI Singapura kepada ICA. Kemudian tanggal 27 April 2021 kembali dilaksanakan sidang lanjutan terhadap Hendro Leonardi alias Adeline Lis, di mana pada tanggal 27 April saudara Adeline Lis mengaku bersalah atas dakwaan pelanggaran keimigrasian. Dan tanggal 4 Juni segera Bapak Duta Besar Republik Indonesia juga bersurat kepada Bapak Jaksa Agung untuk bagaimana pelaksanaan skenario pengembalian terpidana Adeline Lis. Skenario yang pertama, kita lakukan penjemputan dengan melakukan penyewaan pesawat charter, dan skenario 2 adalah pengembalian melalui pesawat komersial, melalui pesawat Garuda Indonesia. Dan waktu penjemputan diperkirakan dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2021 kemarin yang ini. Namun dengan hari tanggal 16 kemarin, upaya pengembalian ini masih belum membuahkan hasil, di mana pada tanggal 16 kemarin pun pihak dari terpidana Adeline Lis, yaitu putra Adeline Lis, melalui kantor pengacara Dr. Parameswara dan partners yang berada di Medan, menyurati Kajati Sumut dengan memohon agar Adeline Lis diizinkan untuk pulang sendiri ke Medan dan akan datang ke Kejaksaan Negeri Medan.
Dan ternyata terpidana Adil Lis sudah memesan tiket ke Medan untuk penerbangan tanggal 18 Juni 2021. Padahal ketika persidangan Adil Lis dikenakan denda 14.000 US dollar. Dia memohon untuk 2 kali bayar dengan pertimbangan yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan dan meminta agar Adil Lis dapat ditahan di lapas Tanjung Dusta. Surat permohonan tersebut oleh Bapak Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Duta Besar Republik Indonesia di Singapura kemarin tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya Adil Lis adalah buronan kejaksaan yang berisiko tinggi. Dan bagaimana kita ketahui, lebih 12 tahun atau sampai saat ini sekitar 14 tahun yang bersangkutan menghindari dari eksekusi pidana penjara dan pembayaran denda dan uang pengganti. Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura agar terpidana Adil Lis dipulangkan ke Jakarta melalui sarana transportasi yang aman, yaitu menggunakan pesawat charter atau pesawat Garuda Indonesia. Ketiga, sebagai langkah melaksanakan kedaulatan hukum Indonesia, Bapak Jaksa Agung meminta pihak KBRI Singapura agar SPLP, surat perjalanan laksana paspor, itu tidak diserahkan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan atau kepada otoritas imigrasi di Singapura sebelum dapat kepastian mengenai penjemputan dan jaminan keamanan yang memenuhi kelayakan pemulangan buronan kejaksaan berisiko tinggi tersebut. Itu upaya yang sampai saat ini sedang terus kita lakukan. Kami ingin juga memberikan gambaran kepada rekan-rekan bahwa terpidana Adil Lis ini sudah 2 kali DPO, di mana pada tahap penyidikan di Polda tahun 2006 Adil Lis ini juga telah ditetapkan sebagai DPO Polda Sumatera Utara. Tanggal 29 Juni 2006 Adil Lis dilakukan pencekalan terhadap Adil Lis dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Tanggal 8 September 2006, sekitar 6 bulan setelah DPO, Adil Lis ini ditangkap di Cina dan kemudian dibawa ke Indonesia. Tertangkapnya di Cina ketika Adil Lis memperpanjang paspor untuk sebagai pelajar, dan kemudian setelah dilakukan pengecekan identitas juga berbeda. Saat itu atas kejaksaan Bapak Jan Malika mengupayakan untuk melakukan pengembalian tanggal 8 September. Namun sebelum pengembalian, sebagaimana kita ketahui, ketika itu ditangkap, Adil Lis itu mengaku sakit dan meminta diantarkan ke rumah sakit Gino Jerman Beijing. Ketika sampai di depan rumah sakit, 4 orang staf kedutaan mengalami pengeroyokan yang diduga gangster yang ada di sana. Sehingga untuk ada pihak kepolisian yang berhasil mengamankan Adil Lis. Pada tanggal 9 September 2006, Adil Lis dibawa ke Jakarta. Dengan dibawanya Adil Lis ke Jakarta ke Indonesia dan diserahkan di Medan, maka proses pada saat itu perkara terhadap Adil Lis sudah bisa disidangkan. Karena itu tadi saya sampaikan, tanggal persidangan perkara tidak pidana korupsi dan tidak pidana kehutanan tersebut berjalan di Pengadilan Medan. Namun tanggal 5 November 2007 Adil Lis dibebaskan. Tanggal 6 November Adil Lis sudah tidak ada lagi di
Indonesia. Dan pada tanggal tersebut Polda Sumatera Utara juga menetapkan Adeline Lis dalam perkara TPPU. Nah, kami ingin menyampaikan juga Adeline Lis ini juga mengajukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah, dan kemudian tanggal 18 Januari Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan putusan di mana menolak permohonan PK dari pemohon PK yaitu saudara Adeline Lis. Selanjutnya eksekusi belum dapat dilaksanakan. Tahun 2012 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan terpidana Adeline Lis ini sebagai buronan DPO kembali, dan kembali tahun 2018 sebagaimana telah saya sampaikan, Adeline Lis ditangkap pihak imigrasi Singapura, dan hari ini kami menyampaikan kami sedang berusaha, dan sampai hari ini Bapak Jaksa Agung terus berkomunikasi dengan Bapak Duta Besar untuk dapat memulangkan Adeline Lis dari Singapura menuju Jakarta. Demikian kira-kira. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan silakan. Pak, nama aku Pak. Selamat sore Pak Puspen. Saya Akan dari Koran Media Indonesia Pak. Ada informasi mengatakan bahwa Adeline ini mendapat keistimewaan selama di Singapura karena alasan sakit dia tidak ditahan. Padahal kalau misalnya paspornya udah diambil, artinya kan jadi tahanan imigrasi di sana. Ini benar atau enggak Pak? Yang kedua, kalau misalnya Adeline ditangkap tahun 2018 dan baru diadili 2021 kemarin dengan denda $14 itu, ini selama kurun waktu 3 tahun pihak Kejaksaan Agung ini ngapain aja, dan apakah atas intelijen kejaksaan di Singapura tidak mengetahui? Terima kasih Pak. Oke. Baik, terkait keistimewaan kami tidak paham maksudnya keistimewaan dari mana. Namun yang bersangkutan tidak ditahan di imigrasi karena membayar jaminan, sehingga menurut ketentuan yang bersangkutan bisa dan melapor setiap 1 kali 24 jam di keimigrasian Singapura. Mengenai tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah ditangkap, kita baru, bagaimana tadi saya sampaikan, tanggal 4 Maret 2021 KBRI Singapura baru mendapatkan surat dari ECA, yaitu Immigration and Checkpoint Authority Singapura, dan dari saat itu kita melakukan proses. Sebagaimana rekan-rekan, ini proses Pak di peradilan, sistem peradilan di Singapura memang cukup lama terkait masalah ini. Terima kasih. Ada lain? Ada Pak. Saya Pak. Terima kasih Pak Kapus. Sore. Mungkin pertanyaan saya ini hanya mengulang sedikit. Pertama, apa hasil komunikasi antara Pak Jaksa Agung dengan pihak Singapura sehingga sampai hari ini Adeline Lis ini belum bisa dibawa ke Indonesia? Yang kedua, soal uang pengganti yang 100 sekian miliar itu, ini kan beliau ini sudah hampir 12 tahun perkaranya. Bagaimana sebenarnya aset recovery-nya? Apakah semuanya sudah dieksekusi waktu itu sehingga tinggal eksekusi badan yang belum, atau kalau sudah eksekusi berapa yang sudah diselamatkan oleh kejaksaan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jam-Jam. Terkait komunikasi, bagaimana kami sampaikan, bekerja sama sangat intens dan secara tegas meminta pihak KBRI untuk dapat memulangkan terpidana Adeline Lis ke Jakarta. Komunikasi terus berjalan dengan baik dan saat ini masih diupayakan karena kita juga mengikuti aturan yang ada di Singapura. Terkait uang pengganti,
karena yang bersangkutan DPO ini masih belum bisa dilaksanakan. Karena itu dengan tertangkapnya nanti terpidana dan dibawa ke Indonesia dan dilaksanakan eksekusi, uang pengganti ini akan dilaksanakan. Ada lagi ya? Pak, mengenai pemulangan ini apakah sudah dapat informasi Pak? 1-2 hari ini akan segera dipulangkan ke Indonesia. Kedua itu kan ada kasus pemalsuan paspor dengan menggunakan nama Indonesia juga ya. Apakah nanti kemungkinan untuk selanjutnya akan diproses kasus pemalsuan paspornya itu melalui kepolisian setempat juga atau Ya. di Indonesia? Pemulangan masih terus, bagaimana tadi kita sampaikan, kita terus berupaya secara maksimal. Oleh karena itu kami, Bapak Jaksa Agung meminta dan mengharapkan bantuan dari pemerintah Singapura untuk dapat segera dapat secara mudah memulangkan terpidana Adil Idris. Yang kesel pemalsuan paspor itu kan ada. Nanti kita lihat dulu karena kita masih sekarang fokus bagaimana memulangkan terpidana dari Singapura ke Jakarta. Ya, Ada jadi WNI lain yang ikut membantu pelarian atau ada WNI lain yang ikut membantu pelarian atau belum kita tahu, nanti kita pelajari lagi. Pak, saya ada dari TV1. Mau tanya kan tanggal 16 ini Kementerian Luar Negeri Singapura itu katanya tidak memberi izin untuk penjemputan secara langsung ya Pak ya. Nah ini artinya dari Singapura harus pakai pesawat komersial. Dari pihak kita sendiri, langkah apa lagi yang sedang dilakukan saat ini? Ya, kita tetap berkoordinasi masih terus supaya pesawat charter kita bisa diizinkan mendarat di Singapura, dan kita tetap Bapak Jaksa Agung sebagaimana tadi saya sampaikan telah meminta pihak KBRI untuk menahan SPLP-nya. Jadi dengan SPLP kita harapkan Adil Idris tidak terbang kemanapun atau ke Indonesia dengan menggunakan pesawat lain di luar kecuali pesawat dari Indonesia. Pak Kapus, Ya. apa sebenarnya yang jadi masalah sehingga belum bisa juga dibawa gitu? Ya, ini masih proses keimigrasian dan ketentuan pemerintah di Singapura. Cukup, kira-kira teman-teman. Di perkembangan selanjutnya nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan media yang lain. Terima kasih teman-teman media atas kehadirannya, dan kami juga menyampaikan tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.